Selamat datang. Di depan saya ada OnePlus Pad Go 2 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan mode hemat daya di perangkat ini. Jadi untuk memulainya, Anda perlu menggeser layar ke bawah dari sisi kanan atas seperti ini, dan ini akan menampilkan menu toggle Anda. Sekarang di sini, saya percaya secara default, Anda seharusnya sudah melihat mode hemat daya di salah satu halaman. Anda bisa melihatnya di sini. Saya tidak yakin apakah ini bukan yang saya tambahkan sendiri, tapi jika Anda tidak bisa menemukannya dimanapun, Anda bisa menambahkannya dengan mengklik ikon pensil di sini, lalu tanda plus. Setiap toggle yang lebih terlihat di sini adalah yang bisa saya tambahkan lagi, sedangkan yang berwarna abu-abu adalah yang sudah ditambahkan. Seperti yang Anda lihat, mode pembaca di sini berwarna abu-abu, karena sudah ditambahkan di sini. Jadi saya memang sudah menambahkan mode hemat daya, tapi saya ingin menunjukkan satu opsi lagi yang bisa Anda tambahkan di atas itu, yaitu mode super hemat daya. Anda bisa mengkliknya, dan itu akan langsung ditambahkan secara otomatis. Sekarang klik saja tombol selesai di sini, dan kita sudah siap. Sekarang saya akan jujur di sini. Kedua mode ini benar-benar sangat buruk dalam hal menghemat daya, dan ada cara yang lebih baik yang akan saya sebutkan di akhir video untuk menjaga daya tahan baterai Anda. Tapi untuk orang-orang yang memang hanya tertarik pada hal ini, karena alasan tertentu, saya akan menunjukkan ini dan juga sedikit menjelaskannya. Jadi yang pertama, mode hemat daya biasa, ketika Anda mengetuknya, akan muncul pop-up ini, aktifkan mode hemat daya. Daya tahan baterai akan diperpanjang, tetapi performa sistem akan berkurang, dan beberapa fungsi akan dinonaktifkan. Sekarang kotak jangan tampilkan ini lagi sudah dicentang secara default, jadi kita akan mengaktifkannya, dan voila, sekarang sudah aktif. Sekarang, dengan penurunan performa dan apapun yang dilakukan di latar belakang, mode yang benar-benar konyol ini hanya akan memberi kita, mari kita tahan tombolnya, hanya akan memberi kita 1,5 jam tambahan daya tahan baterai. Serius, apa ini bercanda? Saya bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik hanya dengan menurunkan kecerahan layar sendiri. Ini tidak dapat diterima untuk mode hemat daya. Dan selagi kita di sini, kita juga punya mode penghemat daya super, mode yang seharusnya memberikan Anda daya tahan baterai yang sangat lama. Dan sampah yang sangat menyedihkan ini akan menambah waktu Anda 1 jam 30 menit. Wow. Hasil baterai yang inovatif ada di sini. Baiklah, mari kita nyalakan agar Anda bisa melihat seperti apa tampilannya untuk pengalaman mengerikan ini. Anda mendapatkan tambahan 1,5 jam masa pakai baterai dengan benar-benar membongkar perangkat Anda. Matikan saja perangkatnya agar baterai jauh lebih awet tanpa harus membongkarnya. Bahkan tanpa mematikannya pun ada cara lain agar baterai tetap awet. Jadi, mari kita tinggalkan tempat sampah ini sekarang juga, karena ini sangat mengerikan. Mari saya balikan ke mode landscape dulu. Nah, sudah. Jadi, karena kedua mode ini hanyalah alasan buruk untuk sesuatu yang berpura-pura sebagai mode penghemat daya, atau mencoba berpura-pura menjadi salah satunya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat daya baterai dengan jauh lebih baik? Atau Anda juga bisa menambahkannya di atas mode penghemat daya jika Anda mau. Jadi kita bisa melakukan ini. Saya akan menggeser dari atas lagi, dan di sini kita akan mencari benar-benar semua yang ingin kita matikan, yang tidak akan kita gunakan. Jadi ini semacam langkah awal. Ada satu lagi terakhir yang akan saya sebutkan yang akan menjadi yang terbaik. Jadi sebagian besar dari ini akan memengaruhi baterai Anda saat tidak menggunakan perangkat, seperti Wi-Fi misalnya. Dan jika Anda punya dukungan SIM, maka Anda bisa memilih data seluler atau yang satu ini lakukan. Seperti yang Anda lihat, ada data seluler di sini, jadi Anda bisa memilih salah satunya. Saya tidak punya kartu SIM, jadi saya bisa tetap menggunakan Wi-Fi. Jika saya berada di luar rumah, jelas saya mungkin akan mematikan Wi-Fi karena saya hampir pasti tidak akan bisa mengaksesnya di luar rumah, atau Anda di tempat seperti kedai kopi atau semacamnya. Jadi pada dasarnya menjadi tidak berguna, tapi perangkat terus-menerus mencari sinyal sehingga menguras baterai, jadi itu bisa dimatikan. Hal lain adalah lokasi. Anda tidak membutuhkannya. Sebagian besar waktu, ini hanya berjalan di latar belakang. Terus-menerus mengirimkan lokasi Anda ke aplikasi yang sebenarnya tidak perlu tahu di mana Anda berada 24 jam sehari. Jadi mematikannya akan memberi Anda sedikit tambahan daya tahan baterai. Sekarang, hal lain adalah, dan mari kita lihat apa lagi yang kita punya di sini. Bagaimana caranya?
Sepertinya itu saja yang kita punya di sini untuk fitur-fitur yang mengonsumsi daya dan berjalan jelas di latar belakang. Jadi, yang terakhir yang akan benar-benar menghemat baterai Anda, meskipun yang satu ini tidak berjalan diam-diam di latar belakang. Ini terutama untuk penggunaan aktif. Jadi ketika layar menyala, Anda sedang melakukan sesuatu seperti yang saya lakukan sekarang untuk menghemat baterai, saya bisa langsung menurunkan kecerahan layar, sekarang saya menurunkannya sedikit terlalu banyak. Tapi hanya dengan menurunkan kecerahan dari maksimal seperti ini ke setengah saja, Anda mungkin akan mendapatkan 3 kali lipat masa pakai baterai dibandingkan dengan mode hemat daya. Jadi jelas, ini adalah cara yang jauh lebih baik untuk mencoba menghemat baterai Anda dibandingkan dengan mode hemat daya yang buruk yang kita punya di sini. Dan untuk memberikan contoh bagaimana seharusnya mode ini bekerja, mode hemat daya, dan memang benar-benar berfungsi, misalnya pada perangkat Xiaomi, di mana mode ini diterapkan dengan benar. Jadi misalnya, ketika Anda memiliki 21 jam masa pakai baterai normal seperti yang kita lihat di sini, dalam mode hemat daya, Anda akan mendapatkan 30 jam atau lebih. Dan kemudian mode super hemat daya akan memberi Anda tambahan masa pakai baterai hingga 150 jam. Jadi Anda bisa lihat bahwa 150 dan 24 itu, ada sedikit perbedaan dari apa yang Anda harapkan dari mode seperti ini. Dan bagaimana caranya? Seberapa besar sebenarnya mode ini mengorbankan kegunaan perangkat Anda? Selama sampah ini hanya memberi Anda 24 jam, menurut saya tidak layak untuk digunakan. Jadi sebaiknya Anda lakukan sendiri saja tanpa menggunakan mode hemat daya. Begitu mode ini mulai memberi Anda 100 jam masa pakai baterai atau bahkan lebih, mengingat ini mungkin baterainya sekitar 7.000 mAh, maka tidak ada alasan untuk benar-benar repot dengan mode ini. Bahkan mode hemat daya pun agak aneh karena memang mengubah cara kerjanya. Perangkat ini berfungsi tetapi hanya memberikan daya tahan baterai sekitar 1,5 jam, yang tidak terlalu lama. Bagaimanapun, izinkan saya mematikannya dulu. Selamat tinggal, kau memang tidak berguna. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton.